Tuhan membentuk kita untuk jadi lebih indah itu melalui apa? Proses kehidupan. Pergumulan, penderitaan. Tuhan mau kita bertumbuh jadi versi kita yang terbaik. Tapi kita harus bereaksi dengan benar. Yakobus 1 ayat 2 kita baca yuk. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan ngizinin pergumulan, penderitaan, pencobaan terjadi dalam hidup kita supaya kita jadi sempurna. Sebenarnya kunci dalam mengatasi dan menghadapi badai kehidupan, pergumulan dan proses kehidupan adalah ini. Semakin cepat Anda memahami maksud Tuhan dalam sebuah proses dan punya keinginan untuk mau berubah, mau rendah hati dan belajar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, proses itu akan cepat selesai. Saya ulangin. Waktu Anda ngadapin proses kehidupan, badai kehidupan, masalah di kehidupan, nomor satu yang Anda harus cari tuh, Tuhan, saya sedang diajar apa? Ngerti oh. Karena Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, kata firman Tuhan. Jadi coba cari tahu apa yang kamu harus lakukan. Proses ini tujuannya apa? Cepat belajar, rendah hati, mau berubah dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita sombong, Tuhan akan kirim orang-orang untuk menekan kita, merendahkan kita supaya kita belajar rendah hati. Matius 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, kata Yesus. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi jangan heran, kenapa sih gue dikirim orang-orang yang kayak gini, yang membuat saya merasa gak berharga, membuat saya merasa diinjak-injak, misal gitu. Mungkin Tuhan lagi ngajarin kamu untuk rendah hati. Jadi kalau proses itu mau cepat kelar, apa yang Anda harus lakukan? Rendah hatilah supaya Anda ditinggikan. Kalau kita itu mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, apa yang akan terjadi? Kita akan ngalamin proses di mana semua jalan ditutup sama Tuhan. Udah muter otak tapi bisnis tetap gak jalan. Udah invest sana sini tetap gak jalan. Nah, belajar apa? Mengandalkan Tuhan. Jangan berjalan menurut pikiranmu sendiri. Firman Tuhan berkata, Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Cepet andalin Tuhan. Tuhan minta hikmat. Aku ngandalin Tuhan. Udah gak ngandalin uang. Udah gak ngandalin orang Tuhan. Udah Tuhan aja yang tolong. Aku percaya mujizatmu gak pernah terlambat. Amin. Kalau Anda orang yang cinta uang, kalkulatormu selalu jalan. Yang Anda jadiin mata uang di hidupmu itu duit, kekayaan. Terus pelit lagi. Saya kasih tahu, masalahnya apa? Tuhan akan kirim orang-orang yang akan memaksa Anda keluar duit. Ada aja masalah yang akhirnya dari kita pelit jadi keluar duit. Kalau Anda suka ngeluh, komplain terus. Tuhan akan kirim banyak orang susah ngelilingin Anda. Orang stres dikirim Tuhan ke dalam hidupmu. Ngapain? Supaya kamu berkaca. Lu gak yang paling susah ya. Masih banyak orang lain yang lebih menderita dari kita. Contoh dulu saya suka ngeluh punya suami galak. Ngeluh punya suami dominan, abis, otoriter. Saya suka ngeluh dulu, suami saya cool kayak kulkas, gak perhatian. Apa yang terjadi? Saya dikirimin orang-orang yang konseling itu. Suaminya gak kerja, suaminya gak tanggung jawab, suaminya lembek, suaminya suka main perempuan, suka judi, mabuk.
Dalam hatiku, Tuhan terima kasih, Jojo baik sekali. Haleluya. Tuhan tahu aku gak akan kuat menghadapi semua cobaan yang mereka alami ini. Kalau Jojo cuma begitu doang gak apa-apa lah. Sampai saya belajar, Jojo berubah jadi mesra. Haleluya. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saya akhiri. Meresponlah dengan benar di tengah proses, di tengah penderitaan. Supaya Anda berbuah manis dan menjadi versi yang terbaik yang Tuhan mau dalam hidup Anda. Amen. Proses Tuhan yang pertama, gesekan lewat sesama. Yang kedua, didikan dari pemimpin atau mentor. Yang ketiga, lewat proses kehidupan. Meresponlah dengan benar, bertumbuhlah, jadilah sempurna di dalam nama Yesus. Amen.